Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dovanca Anisha Aprilia Malik. Saya adalah mahasiswi Universitas Airlangga Magister Management. Saat ini, di kesempatan kali ini, saya akan melaporkan final project SIP, yaitu berbasis model code dari PT Bank Sentral Asia Tbk. Jadi, yang pertama, kontribusi sistem informasi bisnis itu terhadap PT Bank Sentral Asia. Jadi yang pertama itu ada ROI. Jadi targetnya itu kurang lebih 10%, lebih dari 10% untuk memastikan manfaat finansial melebihi biaya pengembangan dari sistem model itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada penurunan waktu pencarian informasi. Jadi target itu lebih dari 40% lebih cepat untuk efisiensi operasional teller dan frontliner. Lalu yang ketiga ini ada efisiensi biaya pelatihan. Jadi targetnya itu kurang lebih 25% itu untuk efisiensi melalui digitalisasi materi pelatihan. Lalu untuk tingkat adopsi sistem sendiri itu ada targetnya itu ada kurang lebih ada 3 unit kerja aktif yang menggunakan sistem. Apa sih dampak konkret SIB project pada efisiensi kerja? Jadi yang pertama itu ada pencarian SOP itu jadi lebih cepat. Jadi waktu pencarian SOP ini atau informasi kebijakan menjadi lebih cepat, menghemat lebih dari 40% waktu. Jadi ini tuh krusial bagi teller dan frontliner yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam melayani nasabah. Lalu yang kedua itu ada penghematan biaya pelatihan. Jadi sistem ini menghemat biaya pelatihan tuh lebih dari 25%. Karena materi tidak perlu difotokopi atau disampaikan secara langsung. Jadi cukup diunggah ke platform saja. Lalu yang ketiga ini ada adopsi lintas fungsi. Nah, target adopsi ini minimal ada 3 unit kerja, misal teller, CS, atau back office. Nah, hal ini tuh menunjukkan sistem itu digunakan secara lintas fungsi, jadi bukan sekedar dipajang. Nah, apa sih target kinerja SIB dari perspektif user orientation? Jadi yang pertama itu jumlah partisipan yang terdaftar di Moodle itu kurang lebih ada 20 peserta aktif. Nah, terus jumlah partisipasi aktif itu jadi memposting forum, terus submit tugas, terus kurang lebih 70% dari total peserta. Lalu tingkat kepuasan dari pengguna sendiri itu ada lebih dari 85% itu berdasarkan survei internal. Nah, untuk waktu rata-rata pengguna memahami penggunaan awal sistem itu kurang lebih 2 hari sejak diberi akses. Lalu untuk feedback sendiri itu ada lebih dari 3 testimoni positif sih. Lalu fokus pada kemudahan dan keterlibatan pengguna. Nah, keterlibatan peserta sendiri ini target minimal itu 20% peserta aktif menunjukkan ketertarikan dan keterlibatan dari berbagai pihak. Jadi lebih dari itu 70% dari mereka itu aktif berpartisipasi dalam forum atau tugas. Jadi membuktikan sistem benar digunakan. Lalu yang itu ada kepuasan pengguna. Jadi target kepuasan pengguna ini 85%, berarti mayoritas merasa lebih sistem ini tuh lebih mudah membantu untuk dan menyesuaikan kebutuhan mereka. Adaptasi cepat. Nah, pengukuran waktu adaptasi ini menunjukkan bahwa jika pengguna dapat memahami sistem dalam 2 hari itu desain sistem sudah sangat user friendly. Lalu untuk testimonial positif, apa aja sih target kinerja SIB ini dari operational excellence? Nah, jadi yang pertama itu ada kontrol sistem. Jadi akses login admin itu terbatas pada pengelolaan proyek. Dengan hak akses itu dibedakan. Ini untuk menjaga keamanan sih. Untuk yang kedua ada monitoring sistem. Jadi pemantauan status platform model cloud ini dipantau secara berkala, check uptime dan loading sistem itu minimal 1 kali dalam seminggu. Dan yang ketiga ini ada backup dan recovery. Jadi backup manual setiap akhir pekan. Jadi konten akan di restore ke sistem alternatif. Jadi untuk contohnya tuh seperti Google Drive, Local Folder. Nah, lalu yang ketiga itu ada pengujian berkala. Yang keempat ada pengujian berkala. Jadi uji akses dari berbagai device, HP, PC, dan simulasi login dari berbagai role untuk memastikan semua berjalan dengan normal. Yang ke-7 ini ada menjaga sistem tetap aktif dan handal. Jadi 100% update
frekuensi itu 1 kali backup, keluhan 0 sampai 1 error, dan ya kurang dari 4 jam waktu pemulihan. Lalu yang terakhir ini ada KPI dan target dari perspektif future orientation. Jadi yang pertama itu ada SDM, jadi melakukan knowledge transfer kader mahasiswa di tingkat selanjutnya untuk dan membuat SOP tertulis. Jadi yang kedua tuh ada sumber daya buatan. Ini teknologi menyediakan backup di sistem drive untuk menyampaikan penyimpanan lokal. Terus ada tata kelola atau governance. Terus ada sumber daya alam atau lingkungan ya. Jadi sistem ini berbasis online, mendukung paperless, hemat listrik, dan lebih ramah di lingkungan. Yang terakhir ini ada menjamin sistem tetap berjalan di masa depan. Jadi yang pertama itu ada kaderisasi, jadi melatih minimal 2 orang yang bisa melanjutkan proyek ini, memastikan sistem tidak bergantung pada satu individu. Lalu yang kedua ada dokumentasi lengkap, jadi semua panduan, SOP, catatan, backup disiapkan agar siapapun yang mengambil alih dapat langsung memahami alurnya. Lalu yang ketiga itu ada backup ganda. Nah, data di backup di Google Drive dan Hard Drive. Jadi langkah antisipasi jika salah satu sumber itu bermasalah. Keempat itu ada prosedur disaster recovery. Jadi prosedur pemulihan bencana didokumentasikan dan telah diuji coba setidaknya itu 1 kali. Lalu yang terakhir itu ada kesiapan keberlanjutan. Nah, jadi itu dengan target minimal 90% menunjukkan sistem ini dapat disiapkan untuk jangka panjang. Ya, baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.